Saudara, ada satu hal yang pasca pandemi itu seolah menjadi satu tren ya. Yang saya maksud adalah begini. Karena masa pandemi itu cukup kita sekitar 2 tahun ya. Kita semua di rumah. Bahkan kita jarang ketemu, ya kita jaranglah jumpa satu dengan yang lain. Tapi pasca pandemi itu kita jumpa beberapa orang, terutama kepada anak-anak. Kita melihat begitu pertumbuhannya begitu cepat ya, begitu cepat. Ya bahkan belum lama saya jumpa dengan satu keluarga juga sama. Saya begitu pangling lihat anaknya yang dulu kecil. Dulunya itu bukan dulu banget. Ya. Kalau dulu kita jarang pulang kampung, kemudian pulang kampung, dulu kamu kecil ya, dulu. Tapi ini baru beberapa tahun kan? 2-3 tahun. Tapi pertumbuhannya begitu besar. Ya, cepat gitu, pesat gitu. Nah, Saudara, ketika kita berbicara pertumbuhan, sebenarnya kita semua tidak menyadari bahwa kita bertumbuh secara fisik. Yang paling menyadari sebetulnya siapa? Orang lain. Karena dilihat Anda dulu kecil, kemudian besar. Tapi kalau Anda sendiri biasanya jarang menyadari itu. Ya karena biasa saja. Ya kecuali memang pakaiannya nggak muat itu. Nah Saudara, memang manusia itu secara fisik ketika semua berjalan dengan baik pasti bertumbuh. Sehingga tidak perlu diperdebatkan pertumbuhan itu. Yang sering menjadi masalah adalah makanan sudah cukup, ya kan? Semua tersedianya. Tapi dari ke tahun kok kecil gitu ya. Apa istilah itu? Kuntet gitu, kecil. Nah itu yang masalah. Berarti ada sesuatu yang salah. Saudara, dalam bulan ini, Januari, Februari, ya, saya kurang sampai Maret kalau nggak salah, minggu keberapa itu. Sudah kita berbicara bersama-sama tentang kenapa orang tidak bertumbuh. Ya, karena setara natural, normalnya orang harusnya bertumbuh. Tapi kalau bertahun-tahun kita menjadi Kristen, bahkan dari nenek moyang, dari buyut, kita dari Kristen, tapi tidak bertumbuh-tumbuh, itu ada something gitu. Maka kita ingin mengecek pribadi-pribadi. Kira-kira hambatan apa yang membuat saya nggak bertumbuh? Makan banyak, umpamanya kan, tapi kok nggak bertumbuh? Ya, kalau dulu dikasih apa tuh? Obat cacing ya? Nggak tahu sekarang masih rutin minum obat cacing? Belum lama saya dikasih obat cacing sama orang ya. Kita dulu kalau kasih obat cacing kan, aduh, mungkin cacingan dipikirnya kan, nggak, ini kok nggak bertumbuh. Saudara, ada 3 hal yang kita sudah pelajari. Mengabaikan kehidupan rohani itu hambatan kita tidak bertumbuh. Memisahkan diri dari tubuh Kristus itu hambatan kita tidak bertumbuh. Yang terakhir kemarin kita berbicara kepribadian ganda. Ya, harapan saya kita semua masih ingat. Saya tidak berbicara tentang psikologi sebetulnya ketika menulis kepribadian ganda. Berbicara yang sederhana, karena faktanya ada banyak orang punya kepribadian ganda. Di satu sisi sepertinya mempunyai kehidupan rohani yang baik, tapi di sisi lain kehidupannya berbeda sama sekali. Di gereja berbeda, di kantor berbeda, di gereja berbeda, di tempat sekolah atau studi berbeda. Itu menghambat pertumbuhan. Dari 3 ini, apakah ada di antara kita yang, saya kayaknya nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3. Saya nggak ada Pak. Berarti selamat, berarti Anda bertumbuh. Ya kan? Tapi masa ada beberapa yang lainnya. Hari ini saya ingin mengajak kita melihat salah satu hambatan pertumbuhan itu adalah bagaimana kita tidak mengutamakan hal yang utama. Jadi ada sesuatu yang mengalihkan perhatian kita. Kita sibuk sesuatu yang tidak penting. Kita mengabaikan yang penting.
Saudara, saya ingin mengajak kita bersama-sama membaca firman Tuhan sebagai dasar perenungan kita hari ini. Mari kita membuka Kolose pasal 1 ayat yang ke-28 dan 29. Kolose 1 ayat 28 dan 29. Kita renungkan 2 ayat saja ya. Kalau sudah mendapatkannya, mari kita membaca secara bersama-sama. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Saya akan baca sekali lagi untuk kita semuanya. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasanya yang bekerja di dalam aku. Saudara, dalam kehidupan kita itu ada hal yang paling utama, ada yang tidak. Ada hal yang mayor istilahnya, ada yang minor. Saya hari ini sedang tidak berbicara tentang menentukan skala prioritas. Bukan itu fokus saya sebetulnya. Tapi kita mengerti bagian yang paling utama yang mendasar sebagai orang-orang yang saya dan saudara sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena ada oknum, ada pihak yang tidak ingin Anda itu tahu yang utama. Jadi Anda dikecoh. Saudara, saya ada punya beberapa kali pengalaman dicopet. Bukan mencopet ya. Jadi jangan takut kalau dekat dengan saya. Nanti langsung pegang dompetnya. Enggak. Saya punya pengalaman dicopet. Saudara, dari beberapa pengalaman itu, saya menemukan satu gejala yang sama. Kalau dicopet itu pasti kondisinya itu kayaknya apa ya? Seperti penuh gitu ya. Wah, ada banyak orang ya. Kita pun wah jadi gitu-gitu ya. Enggak taunya pas kita gitu-gitu tangan masuk. Tangan orang itu kan. Saya perhatikan beberapa kali itu. Oh, tadi pantesan waktu saya mau naik bus kena begitu banyak orang masuk. Padahal orang ini siapa yang masuk ini? Bersama-sama ini. Teman-temannya. Saudaraku. Jadi 3 kali saya dicoba. 3 kali kalau nggak salah. 3 kali. Ya hat-trick lah. Jadi coba hat-trick. Setelah itu saudara tahu apa yang saya lakukan? Jadi kalau saya pergi, naik bus ya. Itu saya suka ganti dompet saya itu isinya waktu itu ya. Dengan ayat-ayat. Salah satu ayatnya saya ini bertobatlah gitu-gitu ya. Saya tulis. Saya sengaja kan pengen dicopet, enggak dicopet-copet. Kayaknya copet tahu juga ya isi dompetnya itu apa ya. Jadi sejak pengalaman 3 kali itu, saya itu kalau pergi ke mana-mana pokoknya saya selalu pakai celana yang ada kantongnya. Kaos ada kantongnya, celana ada kantongnya, jaket ada kantongnya. Minimal ada untuk ongkos angkot. Jadi semua ada saya kasih uang tuh. Isi minimal 10.000, 50.000. Saya berpikir enggak mungkin kan copet geledah semua, ya kan. Dan di dompet saya enggak pernah isi. Di dompet saya selalu isi itu tadi ayat-ayat, tapi herannya itu tadi nggak pernah dikecopetan sejak itu ya sekarang sudah aman lah ya. Nah saudara, itu strategi. Nah ketika saya mempersiapkan ini, oh ternyata strategi itu juga digunakan si jahat ini untuk mengelabui kita, menggeser fokus kita supaya kita itu tidak fokus kepada yang utama. Kita sibuk kepada hal-hal yang tidak utama sehingga kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, saya akan sebutkan dulu hal-hal yang sering mengganggu kita. Secara sekilas baru nanti kita fokus dari Kolose 1 ayat 28
8 dan 29 ini hal-hal apa yang semestinya menjadi fokus kita. Sudah ada banyak ketika kita berbicara tentang gereja yang sudah melembaga, yang sudah menjadi satu komunitas, organisasi, seringkali yang menyita perhatian kita adalah urusan organisasi. Tuhan itu suka ketertiban, jangan salah paham ya. Tapi seringkali organisasi itu menggeser fokus kita dari yang utama kepada organisasi. Pertanyaan saya sering sederhana. Biasanya mana yang lebih diusahakan orang? Datang ke gereja untuk doa atau datang ke gereja untuk rapat? Mana yang lebih diusahakan orang? Kalau rapat, cuti pun bisa. Rapat. Tapi kalau doa, ya pilek sedikit aja, aduh sakit parah. Hanya pileknya, sakitnya. Saudara, mana yang lebih dipelajari orang? ADART, ya, atau Alkitab? Mana yang lebih orang suka berdebat, diskusi panjang lebar, kebenaran firman, atau ADART? Seringkali manusia menghabiskan waktunya untuk itu. Sekali lagi, saya tidak sedang berbicara organisasi nggak penting. Tapi sering kita memberikan waktu yang begitu banyak untuk organisasi. Ya, saya sebut sekilas-sekilas saja ya. Yang kedua, apa yang menjadi penghambat kita? Doktrin. Saudara, sekarang itu YouTube ada banyak ya. Anda bisa nonton apa saja itu. Seringkali mengganggu pikiran ya. Saya tidak tahu apakah teman-teman atau Bapak Ibu terganggu atau tidak. Saya kadang-kadang terganggu juga. Ya, terganggu maksud saya itu jadi saya terpenasaran. Apa benar sih? Jadi cari begitu ya. Saudara, yang saya maksud doktrin di sini memang ada doktrin yang mayor, yang utama. Yesus Kristus jalan keselamatan satu-satunya, nggak usah diperdebatkan lah itu. Itu memang harus begitu. Tapi seringkali kita terkecoh oleh doktrin-doktrin yang kecil. Contoh, wah ada penemuan bahwa ternyata Paulus itu menikah. Wah hebat, heboh ya. Paulus menikah loh. Paulus sudah nggak ada, mau menikah mau nggak, emang kenapa? Kita sibuk, aduh ternyata menurut dia itu penulis kitab Matius itu bukan Matius. Menurut dia si Yohanes, salah selama ini. Jadi kalau salah penulisnya kenapa rupanya? Salah kita memahaminya, atau perdebatan-perdebatan yang lain, ya, tentang cara menyembah, apa maksudnya kebiasaan, tentang apa lagi? Masih banyak yang sering kita perdebatkan, tapi bukan yang utama, dan itu sering menyita pikiran kita. Pak, berarti nggak penting dong doktrin? Salah. Doktrin yang utama itu penting, tapi yang tidak utama itu tidak penting. Sudah, kalau nanti sudah membaca dalam Titus yang nanti di Kebaktian 2 menjadi bahan epistel, Paulus sangat mengingatkan untuk Titus supaya jangan terkecoh dengan perdebatan-perdebatan. Paulus juga menasihatkan kepada Timotius supaya jangan udahlah, nggak usah berdebat dengan omong kosong. Omong kosong, ya kan? Nggak usah berdebat. Apalagi yang sering mengecoh kita, yang menghabiskan pikiran atau yang menghabiskan energi kita. Biasanya sekarang semua orang sedang berbicara politik ya. Saya yakin selesai nanti di jalan pun sudah, setiap kali di jalan saya pun juga gitu ya, kadang terpancing ya diskusi politik ya. Wah, nggak tahu siapa yang bangun tidur langsung lihat perdebatannya. Bangun tidur langsung klik, bukannya lihat renungan perdebatan. Siapa? Kita sering kali di warung kopi pun ngomong politik. Saudara, saya mau ngasih tau gini. Memang kita harus peduli dengan bangsa negara. Harus. Kita harus menjadi berkat bagi bangsa negara ini. Kalau memang engkau bisa masuk politik, masuklah.
jadi terang garam di sana. Ya, yang saya maksudkan adalah jangan waktumu habis diskusi politik. Apalagi di sini sampai ngotot banget, di sini sampai ngotot. Bahkan semoga tahun ini nggak terjadi. Beberapa kali saya lihat itu masa-masa pemilu, gereja pun ikut pecah. Apalagi ada 3 atau 2 caleg di gereja. Apalagi kalau calegnya majelis pula kan. Wah, ini anggota semua pasang pamflet. Ya. Saudara, ini terjadi. Ini bukan berandai-andai. Karena saya pernah menyaksikan sendiri konflik itu di gereja. Saudara, politik boleh, tapi saudara jangan habiskan waktumu. Sana sampai kelas sampai segini, akhirnya salaman selesai. Saudara, gereja semestinya juga boleh tetap fokus apa yang menjadi hal yang utama. Tetap menjadi, kalau saudara membaca Yeremia, membaca Daniel, belakangan di doa pagi saya singgung bagaimana kita harus menjadi apa istilahnya ya, perantara bagi bangsa kita. Nah, salah satu penghambat yang sering juga mengalihkan perhatian kita, yaitu tentang pekerjaan. Ya, mungkin ada syukur saya sudah resign. Bukan syukur, saya juga sedih kalau sudah resign atau dipecat, ya kan. Saya ingin saudara terus dapat kerja yang bagus. Saudara, ada banyak orang menghabiskan begitu banyak energi, waktu, pikirannya semua hanya kerja. Berarti Pak, benar dong saya nggak kerja malas-malasan. Itu lebih salah. Ya, saya pernah supaya Anda tidak salah paham ya. Saya pernah mengunjungi satu keluarga. Ini keluarga ini sarjana, berapa tahun yang lalu lah ini. Tapi karena saya lihat kok saya sering perhatikan kan kenapa begitu hidupnya susah gitu ya. Jadi saya berkunjung ke rumahnya. Saya tanya-tanya kan, oh sarjana dia. Sarjana itu artinya orang yang matang, yang sebenarnya bisa meng-create sesuatu. Kemudian waktu saya berkunjung dia bilang begini, Pak Sumardi, yang penting waktu saya berkunjung saya tanya ibu kemana? Ibunya kerja konveksi, jahit lah. Saya tanya ibu kemana? Oh lagi kerja Pak. Loh Bapak nggak kerja? Pak Sumardi, kita ini hidup tuh nggak apa-apa, yang penting kita berdoa. Pokoknya dari awal sampai akhir tuh berdoa bro. Saya udah kesel ya mendengar itu. Saya jadi bukan happy saya mendengar itu, saya kesal. Bapak berdoa nggak bekerja, kagak makan, dia bilang kerja. Saya sudah marah, kenapa? Bapaknya itu seger buger, istrinya itu kurus krempeng. Ya. Jadi saya jadi terbayang bapak itu sama ibu itu. Jadi krempeng ibunya, bapaknya seger buger. Yang krempeng kerja, yang seger buger di rumah. Apa enggak kesel tuh? Ya kan? Kalau saya jadi istrinya saya tarik. Oh bukan ya, saya enggak ngajari kita tuh gitu ya. Maksud saya, ini pemahaman yang salah. Tetapi kalau engkau jadi bekerja, jadi diperbudak pekerjaanmu, itu juga salah. Ada banyak bahkan yang saya kutip dalam tulisan ini, Barna Research mengadakan penelitian bahwa karena kesibukan mereka bekerja, banyak orang terlalu sibuk, semua dihabiskan sehingga orang tidak ada waktu. Ya mungkin kita berbicara keluarga bisa di sisi lain. Tapi yang saya fokus hari ini adalah relasi dengan Tuhan. Anda kerja. Pak saya ini gak sempat tidur, kerja. Lah kalau kamu gak sempat tidur, kerja terus gak sempat makan, mau ngapain kamu? Ya sebentar nanti kita angkat kan. Saudara banyak itu. Saudara kerja itu siapa? Ide gagasan siapa? Kerja itu ide gagasan Tuhan. Ya. Beberapa kali saya bahas tentang kerja di P3MI. Saya juga bahas di P2MI tentang bekerja. Karena saya juga orang yang suka bekerja. Tapi saya justru mengingatkan kita,
jangan diperbudak kerja. Nah sekarang pertanyaan kita, Pak, jadi apa yang utama dalam hidup kita? Saudara saya dan saudara itu ketika menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika saya dan saudara dilahirkan kembali cuman fokusnya dua saja. Yang pertama adalah kita menerima, kita mengenal Kristus dan segala kasih-Nya. Yang pertama. Yang kedua, yang ini tidak bisa dipisah adalah bagaimana kita bisa membagikan kasih Kristus itu kepada orang lain. Ada orang menyebut ini sebagai satu misi ganda. Saya mengenal, saya belajar untuk mengenal dia, terus mengenal kasih-Nya, terus mengenal betapa, kalau Efesus itu katakan betapa dalamnya, lebarnya, ini kita baca lah ya. Kita baca saja supaya kita tahu. Yuk kita baca Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal yang ketiga kita coba membaca dari ayat yang ke-18 saja. Ya. Kita baca bersama-sama ya. Efesus pasal yang ketiga ayat 18. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi yang pertama yang utama itu mengenal Kristus. Pertanyaan saya kepada kita, bagaimana saya dan saudara bisa mengenal Kristus kalau saya dan saudara tidak pernah punya waktu untuk membangun relasi dengan Kristus? Bagaimana kita bisa mengenal Kristus kalau kita nggak pernah mengususkan waktu, memprioritaskan waktu untuk membaca firman-Nya? Bagaimana? Bagaimana kita bisa mengenal Kristus? Kita nggak pernah menyisihkan waktu barang sedikit pun untuk boleh membangun pujian penyembahan kita. Bagaimana kita bisa mengenal Kristus? Bagaimana kita bisa mengenal Kristus? Bahkan hanya seminggu sekali ibadah minggu pun tidak bisa. Alasannya kerja. Yang hebat kali lah kerja itu. Ya. Gak pernah ke gereja, gak pernah berdoa, gak pernah menyembah. Paling terakhir hidupnya baru didoakan. Gak berguna lagi, betul kan? Semasa hidupnya gak pernah berdoa, gak pernah apa. Semasa dipanggil Tuhan, kitabnya pun dikasih di dalam kotak. Untuk apa kitab itu? Buka pun gak tahu dia. Gimana ya cara buka ini apa ya ini? Pikirnya malah buku primbon. Gak pernah. Saudara, mulai bulan Februari ini di gereja kita sudah mulai segala aktivitas jalan. Saudara, saya tidak pernah jemu untuk mengingatkan ini. Karena aktivitas-aktivitas yang dilakukan di gereja itu bukan hanya sekedar rutin dan menciptakan kesibukan. Tapi gereja sedang melakukan sesuatu, menolong jemaatnya, menolong umatnya mengalami pertumbuhan dalam pengenalan akan Kristus. Saudara, kenapa gereja perlu mengadakannya? Bahkan bisa masing-masing. Saudara, ketika kita melakukan bersama-sama itu, daya dorongnya lebih kuat. Saya yang malas karena lihat Pak Asun ini melakukan, saya juga pengen melakukannya. Iya kan? Saya enggak semangat lihat Pak Asun ini semangat, saya pun pengen semangat. Saya kalau doa pagi sendiri enggak enak, tapi bersama-sama orang doa pagi enak. Ya. Saya belakangan kalau selesai doa pagi itu saya langsung cepet-cepet buka YouTube kan. Wah, ada suka dialog-dialog ya. Wah, selamat pagi gitu-gitu. Semakin banyak orang dialog, itu senang orang. Ya.
Melakukan bersama-sama. Gemas kita coba buka setiap bulan sekali ada kelas PA diskusi Alkitab istilahnya. Kita coba gereja rancang sedemikian beda-beda nanti setiap bulannya. Karena gereja ingin memfasilitasi kita bertumbuh. Pengenalanmu akan Tuhan itu hal yang utama dalam hidupmu. Pengenalanmu akan Tuhan itu prioritas dalam hidupmu. Dan itu tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Saudara, saya pernah bertanya kepada kita, ya kan? Semua orang itu pasti kalau ditanya, kalau nanti kamu mati, kamu masuk kemana? Wah, pasti pengen ke surga. Ya, pengen boleh-boleh aja, ya kan Pak? Semua pengen ke surga. Ya, bahkan orang Kristen pokoknya kalau sehat-sehat, pokoknya saya yakin kalau saya mati masuk surga waktu sehat. Waktu sakit kurang begitu yakin. Pertanyaan saya, ke surga mau ngapain kamu? Kita mau ngapain? Sudah semakin ke sini Tuhan tuh suka, Sumade, kamu nggak pernah bayangkan nggak kamu nanti ke surga ngapain? Anda ke surga ngapain? Wah Pak, nanti jumpa orang-orang yang sudah ini. Wah saya nanti jumpa ini. Wah langkah ramainya kalau begitu di surga. Pada nangis ya. Pada mungkin bertengkar. Lu kenapa kamu nikah lagi? Saya sudah gitu-gitu. Kalau ketemu kan saya ditanya ini siapa? Ya kan? Bisa ribut di surga. Saudara, di surga nanti ngapain? Di surga itu tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Nah kalau kamu gak kenal dia, kamu gak mengenalnya, kamu gak mengasihinya, bagaimana kamu bisa bertinggal bersama-sama? Gampang Pak, Tuhan di kamar sono, saya di kamar sini. Ya kalau berbilik-bilik. Kalau tidak, saudara, saya sedang men-challenge kita. Saya sedang tidak berbicara doktrin sebenarnya. Saya mau mengajak kita betapa pengenalan akan Tuhan itu penting. Dan itu tidak bisa terjadi sendirinya. Nggak bisa. Teman-teman yang pacaran, kenapa sih sering ngajak pacarnya makan? Kenapa? Pengen lihat cara makannya. Ajak makan ini, kok makannya sedikit? Besok makan BPK ya. BPK kok sedikit juga, kaleo ya, kaleo sedikit juga, ajak makan apa? Oh ajak mie, banyak makan, oh berarti pasangannya suka makan mie, ya kan? Dia makan soto yuk, oh nggak maulah soto, coto aja. Apa bedanya soto dengan soto katanya? Ya soto kan sapi, kalau coto capi. Sudah kenapa sih sering sama-sama? Sering ngomong, pengen mengenal kan. Bahkan kadang mendesak, Yul aku pergi ke rumahmu, ke rumahmu. Pengen ngapain sih? Kangen sama orang tuanya? Kenal aja enggak. Pengen nyelidikin, oh orang tuanya kayak gini. Setelah ke rumah gak jadi, putus dia. Sudah, saya sedang bicara pengenalan. Mengenal orang pun kita berusaha. Pengenalan kita akan Tuhan, itu juga kita perlu effort. Berusaha. Yang utama bagaimana kita mengenal dia. Yang lain-lain tadi, yang mengganggu tadi, jangan biarkan itu menghalangi Anda mengenal Tuhan. Nah tugas yang satunya yang tidak bisa dipisahkan adalah bagaimana kita menyaksikan, menceritakan tentang Yesus yang Anda kenal, tentang Tuhanmu yang engkau kenal kepada orang lain. Melalui apa? Kehidupan kita. Kadang kalau kita ngobrolnya politik terus, bisa gak cerita-cerita tentang Yesus? Orang belum cerita udah bertengkar. Ternyata kamu mihak dia ya? Enggak, kita netral. Enggak, kalau dari ceritamu mihak dia, mana ada netral kan? Gak ada kan? Bisa ribut kan? Atau apa? Pokoknya gak ada waktu, penting kerja.
Saudara, dua tugas ini yang utama harus kita lakukan. Dan salah satu penghambat pertumbuhan iman Kristen adalah ketika engkau tidak melakukan dua bagian ini. Kita justru sibuk hal-hal yang tidak penting. Kita justru sibuk menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Strategi iblis salah satu yang berhasil adalah mengecoh perhatian kita. Saudara, saya suka film-film yang detektif sifatnya. Jadi saya film yang kelahi-kelahi saya suka. Ya pokoknya yang sifatnya apa, karena saya selalu bicara ada itu logikanya jalan dia, strateginya. Ya, kalau saudara dulu suka nonton Tom and Jerry juga saya senang. Karena Tom and Jerry itu ilmu fisikanya juga jalan itu. Kalau ini tak jalan ya kan. Saudara, apa yang saya maksud kayak gini? Kalau pengawal presiden di mana saja, saya sedang tidak bicarakan Indonesia. Itu kadang-kadang itu ada datang mobil pengacau dulu. Pengacau itu pengacau perhatian. Kadang-kadang dibuka pintu sini. Orang kan wartawan di sini kan. Wah, tek. Tahunya presiden lewat dari mana? Dari sananya lihat. Lewat itu. Kadang-kadang kayaknya mobil presiden di situ. Enggak tahunya itu enggak ada siapa-siapa. Di belakang mobil presiden. Itu apa? Mengecoh perhatian. Saudara, kalau kita tidak hati-hati dalam kehidupan iman kita, iblis berusaha mengecoh kamu. Seolah-olah yang tidak penting itu menjadi penting. Dan engkau mengabaikan hal yang penting. Ketika engkau mengabaikan hal yang utama itu, maka hidup kerohanianmu tidak akan bertumbuh. Tidak akan mengalami kemajuan. Dari tahun ke tahun itulah kehidupanmu. Maka saudara, di tengah-tengah situasi ini, hari ini, saudaraku, belajarlah untuk lihat. Tuhan ingin saya mengenal dia. Tuhan ingin saya memberitakan kasih-Nya. Saudara, hari ini di minggu pertama ini ya, kita akan masuk perjamuan kudus. Peristiwa yang melatar belakangi perjamuan kudus ini, peristiwa yang besar, yang bukan hanya dipercayai oleh kita, tetapi peristiwa sejarah yang dicatat, yang ketahui, yang diyakini oleh seluruh dunia ini. Secara fakta. Dan saya dan saudara adalah orang-orang yang percaya kematian Kristus di atas kayu salib itu karya penebusan yang dilakukan buat saya dan saudara. Tanpa itu sia-sia iman kita. Ketika engkau tahu itu yang utama, maka kenalah Kristus dari hari ke hari lebih mendalam. Mari kita siapkan hati kita. Kita masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita, bahwa Tuhan telah menebus kita bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan barang yang mahal, bahkan sangat mahal, yang tidak pernah bisa engkau capai, engkau beli dengan apapun keberadaanmu. Mari kita tundukkan kepala kita, sembari kita boleh mengoreksi setiap hidup kita. Sudahkah kita boleh sungguh betul-betul mengutamakan pengenalan kita akan Kristus dan menyaksikan kasih Kristus kepada orang lain? Ataukah kita sibuk dan terjebak kepada pengalian perhatian oleh iblis, sehingga kita hanya sibuk organisasi, kita sibuk doktrin-doktrin yang tidak penting, kita sibuk dengan masalah politik, kita sibuk masalah bekerja.